Hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat masih banyak yang melanggar. Salah satunya adalah tempat makan yang masih menerima layanan makan di tempat. Ada yang makan di tempat, hanya take away. Saya mohon tidak ada yang makan di tempat. Bapak keluar, dialihkan, bawa. Ya untuk batok, ya untuk saat ini tidak boleh ada yang makan di tempat. Saya mohon, segera. Para pengunjung warung makan yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta ini dibubarkan aparat gabungan Satuan Polisi, Pamong Praja, TNI, dan Polri Sabtu siang. Selain melanggar aturan PPKM darurat, para pengunjung warung makan juga nekat mengabaikan aturan jaga jarak hingga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Petugas juga meminta agar pemilik warung makan tenda tidak lagi menyediakan fasilitas makan di tempat selama penerapan kebijakan PPKM darurat. Coba dilipat bangkunya dilipat. Orang masih makan tempat, Thomas, kita tindak ini Pak ya. Nah, dibalikin. Ya, hanya take away aja. Rapikan Pak. Atau kami angkut. Nah, tadi memang kita temukan pedagang kaki lima yang masih melayani makan tempat, kita himbau untuk saat ini ya mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 PPKM darurat ini tadi kita himbau untuk tidak melayani makan di tempat dan hanya melayani take away, dibungkus dan dibawa pulang. Di Gresik, Jawa Timur, aparat gabungan menertibkan salah satu warung kopi di Jalan Dr. Sutomo yang masih buka dan dipenuhi pengunjung. Gambar ini diambil dari akun Instagram Jayalah Negeriku. Para pengunjung dibubarkan dan diminta pulang. Penertiban sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 diberlakukan PPKM darurat. Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat sepi. Sejumlah akses yang menuju jalan ini juga ditutup polisi. Lenggangnya jalan terpantau mulai dari Jalan Jenderal Sudirman baik yang mengarah ke kawasan Blok M maupun ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Meski demikian masih terlihat sejumlah warga yang berolahraga di sekitar jalan ini. Salah satu penerapan PPKM darurat adalah penutupan pusat perbelanjaan. Di Jakarta, mal harus tutup mulai hari ini hingga 20 Juli. Sementara rumah makan tidak boleh melayani makan di tempat. Coba jalan terus, Pak. Coba jalan terus, Pak. Di Durensawit, Jakarta Timur, warga dari luar Jakarta yang tidak punya kepentingan di ibu kota dilarang masuk. Personel gabungan melakukan penyekatan di wilayah Lampir. Kendaraan berplat nomor luar Jakarta yang melintasi Jalan Raya Kalimalang diberhentikan dan diperiksa identitas pengendaranya. Bagi yang tidak punya kepentingan masuk Jakarta, kendaraan langsung diputar balik. Karena ini udah polis PPKM darurat mungkin baca perkembangan ya. Dilarang masuk ke kota Jakarta, ya, dilarang masuk dari rumah dari daerah yang tidak ada berkepentingan. Bisa masuk ke dalam Jakarta, pertama ada kepentingan, kedua pernah divaksin atau mungkin ada bukti PCR ya. Nah, selanjutnya barusan dalam pemeriksaan kita udah ada beberapa kendaraan yang diputar balikan karena pertama mobil daerah, kedua Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari ini memantau langsung pelaksanaan penyekatan di PPKM darurat. Salah satunya di pos penyekatan wilayah Kalideres, Jakarta. Kepada Panglima dan Kapolri, Dirlantas Polda Metro Jaya menjelaskan mekanisme pemeriksaan di setiap pos penyekatan yang ada di Jakarta. Kemudian Pasar Jukok dengan Bogor, kemudian Hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Bandung, pintu tol Soreang disekat.
Di pos penjagaan ini menurut rencana akan ada puluhan petugas yang berjaga selama 24 jam. Selain di Soreang, pos penjagaan atau penyekatan juga dilakukan di pintu keluar tol Cileunyi. Bapak bawa swab-nya nggak, Pak? Situasi di pos penyekatan saat hari pertama PPKM darurat dilaporkan jurnalis Kompas TV Eri Sesariadi dan Mogot Jakarta dan Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Saya ke Eri dulu. Eri, ceritakan bagaimana pembatasan dan penyekatan kendaraan di tempat Anda melaporkan. Ya, selamat petang Riko dan juga saudara. Pelaksanaan pengetatan mobilitas selama masa PPKM di pos pengetatan di wilayah Dan Mogot, Kalideres hingga sore hari ini masih berlangsung. Juru kamera Kompas TV Subandi akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sebenarnya proses pengetatan di pos pengetatan mobilitas selama PPKM di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Ini adalah kendaraan-kendaraan dari arah Tangerang yang akan menuju ke Jakarta. Ada pihak kepolisian, TNI, lalu juga Satpol PP yang merupakan tim gabungan yang akan mengecek satu persatu kendaraan. Apabila mereka memenuhi syarat, maka mereka akan melanjutkan dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan sisi sebelah kanan dari layar kaca Anda. Sementara kendaraan-kendaraan yang sangat banyak yang tertera dari layar kaca Anda, yakni di sisi sebelah kiri, ini adalah kendaraan-kendaraan yang diminta untuk memutar balik ke arah Tangerang karena memang mereka tidak memiliki syarat apapun untuk bisa masuk ke Jakarta. Adapun beberapa syarat kendaraan-kendaraan yang dapat diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta ini diantaranya adalah kendaraan-kendaraan ekspedisi, lalu kemudian kendaraan farmasi, kendaraan yang mengangkut para pekerja esensial, pekerja kritikal dengan menggunakan surat tugas resmi dari kantor mereka masing-masing, dan warga yang akan melakukan vaksinasi. Warga yang akan melakukan vaksinasi ke Jakarta ini pun juga harus menyertakan surat undangan secara resmi dan ditunjukkan kepada petugas, baru mereka akan diizinkan untuk melintas. Tadi pun juga kami sempat melihat ada beberapa ojek online juga yang diizinkan untuk melintas melanjutkan perjalanan mereka untuk ke Jakarta, namun mereka pun juga harus menunjukkan secara resmi bahwa mereka mengangkut barang-barang ataupun juga mengangkut makanan untuk dibawa ke area Jakarta yang sesuai dengan aplikasi yang ada di masing-masing ojek online tersebut. Dari tadi pagi memang hingga sore hari ini kami melihat tidak sedikit juga para pengendara baik itu roda 2 maupun juga roda 4 yang protes kepada petugas karena mereka tidak diizinkan untuk melintas menuju ke Jakarta. Protes ini kemudian juga sempat terjadi kemacetan karena tidak sedikit juga dari mereka yang protes kepada petugas, dan kemacetan ini juga hampir 5 km panjangnya hingga menuju ke arah Tangerang. Kondisi ini akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tim gabungan yang ada di pos pengetatan mobilitas dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta. Tadi siang Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga sempat meninjau lokasi ini dan memantau bagaimana jalannya proses pengetatan mobilitas di area pos pengetatan mobilitas Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tadi dari penyampaian yang disampaikan oleh Kapolri sendiri, sejauh ini Kapolri masih melakukan pengkajian terkait mekanisme untuk membedakan para pekerja esensial, non-esensial, dan juga pekerja kritikal yang nantinya dapat mempermudah petugas untuk menyaring pekerja-pekerja ini untuk dapat bisa melanjutkan mana yang dapat bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta dan mana kendaraan-kendaraan ataupun juga pengendara-pengendara yang diminta untuk melakukan putar balik. Riko. Eri Cesaria dari Dan Mogot, Jakarta. Saya sekarang ke Bandung, di sana ada Fida Alatas. Fida, masyarakat sudah mengetahui soal PPKM darurat ini ya, atau seperti apa pantauan Anda di sana? Baik Riko dan juga saudara, hari pertama penerapan PPKM darurat di Kota Bandung sejak pagi hari tadi hingga siang hari kami ini memantau beberapa titik bersama dengan Forkompinda Jawa Barat yang terdiri dari Wakil Gubernur Jawa Barat, lalu juga ada Kapolda Jawa Barat dan juga Pangdam 3 Siliwangi memantau ke beberapa titik, diantaranya adalah perbatasan antara kota dengan Kabupaten Bandung, yakni ke gerbang tol Pasir Koja dan juga gerbang tol Padalarang. Kami memantau di sana ini lalu lintas di pintu masuk ke Kota Bandung dari gerbang tol Pasir Koja dan juga Padalarang
terpantau lengang begitu Riko. Selain kami memantau dari gerbang tol Pasir Koja dan juga gerbang tol Padalarang, kami juga memantau bagaimana kemudian operasional pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandung. Kami memantau dari pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Merdeka dan ini sudah diterapkan operasionalnya sesuai dengan aturan, di mana seluruh gerai yang ada di pusat perbelanjaan ini ditutup kecuali 3 jenis gerai, yakni gerai makanan, lalu juga supermarket dan juga gerai apotik yang diperbolehkan untuk beroperasi selama PPKM darurat diterapkan di Kota Bandung. Selain itu kami juga memantau di stasiun dan berdasarkan pantauan kami bersama Forkompinda, ini secara keseluruhan hari pertama penerapan PPKM darurat di Kota Bandung ini bisa dibilang sesuai harapan. Karena ini penerapan hari pertama PPKM darurat ini dilakukan di akhir pekan, namun baik itu gerbang tol masuk ke Kota Bandung yang biasanya selalu ramai di akhir pekan, ini kami pantau lengang, lalu juga pusat perbelanjaan, ini juga pihak pengelola sudah sesuai begitu dengan peraturan. Dan saat ini Riko dan juga saudara, kami memantau dari kawasan Asia Afrika Kota Bandung. Dan kalau dari pantauan kami saat ini lalu lintasnya bisa dibilang lengang dan sebentar-sebentar ini juga cenderung ramai lancar. Meski begitu Riko dan juga saudara, jika dibandingkan dengan sebelum PPKM darurat ini diberlakukan, tentunya ini jauh berbeda. Harapannya tentunya ini adalah sinyal baik dari kedisiplinan warga selama PPKM darurat sehingga output yang diinginkan yakni menekan angka COVID-19 di Kota Bandung dapat tercapai, Riko. Jurnalis Kompas TV di Bandung, Jawa Barat, Fida Lata, sebelumnya Eri Cesaria di Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.